Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jami'ul hadirin wal hadirat, para Bapak Ibu jamaah salat fardul maghrib di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia, dan saudara-saudara dimanapun berada yang mengikuti pengajian ini, baik itu lewat YouTube yang channelnya Bin Muhdar TV atau yang mengikutinya lewat radio dakwah serta TV Islamic Center, berikut lewat Instagram Muhammad Alatas, yang kesemuanya semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dihujani dengan rahmat dan diselimuti dengan keberkahannya, serta semoga semua hajat-hajat saudara-saudara sekalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat yang bersifat duniawi ataupun hajat-hajat yang bersifat ukhrawi. Selamat dunia dan akhirat mudah-mudahan insyaallah. Kemudian berikutnya akan kita lanjutkan kajian kita, yaitu al-adhkar an-nawawiyah, zikir-zikir yang dihimpun oleh Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi, yang pada kesempatan ini kita akan membaca di season berikutnya, yaitu babu ma yaqulu idza labisa thawbahu, bab pada menyatakan berdoa apabila memakai baju. Ini penting sekali, yaitu sangat relatif singkat dan mudah untuk dilakukan, akan tetapi pada kenyataannya berat sekali. Padahal ini merupakan salah satu daripada sunnah min sunani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yustahabbu an yaqula bismillahi wa kadzalika tustahabbu at-tasmiyatu fi jami'il a'mal. Di hadis yang ke-43, maka disunahkan, kata Imam Nawawi, mengucap bismillah. Begitu juga disunahkan at-tasmiyah, mengucap bismillahirrahmanirrahim fi jami'il a'mal, di setiap-tiap kita mau beraktivitas, di setiap-tiap kita mau melakukan suatu perbuatan yang di bawah naungan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya perbuatan itu yang bersifat positif, yang bersifat baik, maslahat, manfaat, maka hendaknya segala sesuatu itu ketika kita mau melakukannya mengawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, dan itu hukumnya sunnah. Artinya ketika kita mengucapkan itu, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala sunnah. Ini yang membedakan kita dengan yang lainnya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mau melakukan sesuatu apa saja, minimal mengucap bismillahirrahmanirrahim, itu mendapatkan pahala. Yang lainnya, kalau minum ya sama minumnya, makan ya sama makannya, pakai baju ya sama pakai bajunya. Ya, tidak ada perbedaan di sini antara Eropa dengan Asia. Yang membedakan hanya sebuting, apa itu? Doa. Orang Eropa pakai baju, mungkin bajunya lebih larang,
Ya kalau orang Asia ya sesuai dengan postur tubuhnya, halus-halus, biasanya mungkin harganya juga lebih murah ketimbang mereka yang hidup di Eropa sana atau di Emirat Arab sana. Ya, tapi ketika kita melakukannya itu atau memakai baju celana ya seperti itu, mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ini yang membedakannya. Ini yang membedakannya. Kita dapat pahala. Ya. Ini yang membanggakan kita, karena ketika kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya. Akan menjadi saksi nanti di akhirat, dan kita akan diuntungkan, yaitu diberikan pahala, imbalan, bayaran dari Allah, karena kita sudah menghidupkan sunnah Nabi SAW. Segala sesuatu yang baik, yang positif, yang tidak ada indikasi atau unsur maksiatnya, kita mengucap segala sesuatu perbuatan tadi itu di awalnya Bismillahirrahmanirrahim, maka segala sesuatu itu akan berikan manfaat buat kita si pelakunya. Masya Allah. Ya, salah satunya memakai baju, memakai celana, kan itu hal yang biasa, apalagi bergegas, ya, cepat-cepat kita hendak tulak ini kemana nih, nanti ke kantor, ya. Makasih mah, ya. Padahal di situ bukan hanya satu item saja, yaitu ketika kita memakainya itu Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita memakainya itu, ya, pakai yang kanan dulu, dapat lagi di situ. Ya, kalau pas memaculnya, memacul itu membukanya, ya, kiri dulu didahulukan. Di situ dapat lagi pahala. Tidak harus pakai Bismillah, tapi kita dapat pahala. Subhanallah, kan lain di situ. Ya, karena itu perbuatan Nabi. Jadi ketika kita mengikuti perbuatan Nabi itu, secara otomatis kita dapat, ya, dapat pahala di situ. Ya, apalagi diniatkan, ya Allah, mutaba'atu Nabi Muhammad, saya mengikut kepada Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi nilainya itu ada plusnya, ada tambahannya lagi. Ya. Karena kita betul-betul difokuskan mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah bangga lah. Kita seumpama membuat satu kreativitas apa gitu, ya, mungkin bisa bikin baju sendiri dengan motif sendiri. Ini kreatif orangnya, ya. Jadi ada karyanya. Bikin baju dengan motif sendiri, dengan gaya sendiri, merek sendiri, kemudian dipakai baju kita itu sama orang. Ya, itu kalau pakai baju atau celana atau kopiah, ya, kan ada kebanggaan sendiri. Seperti, maaf ya, di Kalsel itu yang paling boleh dikategorikan mendunia itu Kalua. dia punya karya-karya itu mendunia loh. Saya dulu 2007 itu pergi haji, ya, dari Yaman, ya, dari Hadramut, ya, Hadramut Yaman, ya. Saya pulangnya itu beli oleh-oleh untuk teman-teman saya, beli kopiah, ya, di pasar mana? Ya, di pasar dulu namanya Pasar Seng, ya, sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang disebut dengan Pasar Ja'fariyah. Dulu udah pindah sekarang ke ya, ke mana ya, Mu'allah, ya, ke Mu'allah. Kalau dulu di Ja'fariyah, sekarang ada pelebaran masjid di bagian belakang. Nah, di situ Pak, beli saya banyak. Saya nggak tahu, sudah sampai di hotel, dikemas-kemas, lihat made in-nya mana ini. Biasanya kan kalau tasbih made in China, ya, tasbih begini nih made in China, semuanya made in China. Di luar kopiah ini dikemas-kemas, dilihat made in mana nih? Loh, made in Kalua. Made in, ajib, made in Kalua Kalsel. Jadi bukan hanya Hintalunya yang terkenal itu. Kalua ini kan terkenal, yang memanjangkan Hintalu itu Kalua.
sama yang mengharamkan hintalu itu keluar. Itu dua punya kelebihan dia. Ya, di mana-mana pun hatta Al-Quran tidak ada mengharamkan hintalu. Bahkan ya, hintalu buaya itu kan boleh. Hintalunya dengan dagingnya, kalau ada sate buaya jangan dimakan. Hintalunya. Nih, hintalu diharamkan. Iya. Kemudian dipanjangkan hintalu. Siapa yang bisa memanjangkan hintalu? Itu hanya keluar. Hebat kan? Aduh, ajib, masya Allah. Dan satu-satunya ada hintalu batuk itu di Kalu. Ya kelak, ada hintalu batuk ngarannya. Nah, cari di Indonesia, di Asia, di Eropa ada nggak lah hintalu batuk tuh nggak ada. Cuma di Kalua tuh hintalu batuk. Subhanallah. Jadi sampai kopiahnya itu terkenal. Si baca, made in Kalua. Jadi pas sampai ke Hadramut lagi, Bibia nukar di mana aja ini? Bawa dari Indonesia kah? Loh, ini nukar dari Saudi ini, dari Mekah ini. Bujuran kayak ini, coba lihat ini. Dari ini bubuhan kami yang mau belajar. Tuhan kami, la haula wala quwwata illa billah. Tuhan kami yang mau lah. Hebatnya. Masya Allah. Jadi ada karya-karya seperti itu. Itu kan karya hebat itu, banggalah. Kita pakai kopi pas dibaca, wah, siapa itu? Itu olahanku itu. Itu yang dipakai ubuhannya tuh, apalagi yang makainya itu orang-orang terkemuka gitu. Iya, figur. Wah, itu yang kopi yang dipakai Sidin tuh, itu anakku tuh. Wah, bangga, ada kebanggaan tersendiri. Nah, kita nih membanggakan Nabi Muhammad. Masya Allah, gimana coba ya kita mendapatkan nilai ini tidak terhingga karena sudah membanggakan Nabi Muhammad. Kalau membanggakan Nabi Muhammad itu secara otomatis berarti kita membanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu hukum langsung diolah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirilkan oleh Nabi Muhammad, dan kita mengikuti Nabi Muhammad. Bangga Nabi Muhammad. Sama pakai sirwalnya. Sirwal itu ya selawar. Ya, selawar, tahu selawar? Nah, itu. Selawar itu bahasa Arab. Hebat pulang Kalsel ini. Menang lagi kita, kalah kita. Pakai selawar kah aja. Selawar itu asal kata daripada sirwal. Sirwalun itu ya celana panjang. Itu sirwal. Sirwal. Nah, diubah lagi sama orang Kalsel ini. Selawar. Selawar. Ada selawar handap, ada selawar panjang. Iya kan? Waduh, hebat. Ini beban guru Ibrahim ya. Aduh. Ya, menang ya. Masya Allah. Bahasa Arab itu. Subhanallah. Ya. Sama daripada ya sirwalnya atau selawarnya, ya, tapi berbeda nilainya di mata Allah. Kenapa? Kita menggunakannya itu ya mengikuti Nabi. Oh, emang Rasulullah pakai sirwal, pakai selawar itu pakai. Jadi siapa kata pakai? Ya, pakai. Hatta bebinian di zaman sahabat itu pakai. Ya, pakai celana, pakai sirwal. Cuman bedanya kalau zaman dahulu pakai sirwal kemudian pakai tutup lagi, ada kebaya atau sejenisnya. Kalau sekarang kan ada. Pakai jin bebinian aja pakai jin. Iya, aduh. Makanya jinnya ketujuh jual apa dia? Pakaian jin dipakai ya. Pakaian jin seharatnya Indonesia nah. Pakaian jin aja dipakai. La haula wala quwata. Nih, celana jin, siapa yang wani? Orang Arab nggak berani pakai celana jin. Hanya orang Indonesia yang bisa. Iya, orang Indonesia celana jin aja dipakai, apalagi jinnya celananya jadi dipakai macam-macam. Aduh, la haula wala quwata. Haratnya orang Indonesia. Nggak bisa dikalahkan orang Indonesia. Kalau celananya sudah dipakai, apalagi jinnya bisa ditamparnya.
Itu ya. Hanya bismillahirrahmanirrahim. Dari rawaina fi kitab Ibn Sini an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ismuhu Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sini ya, Ibnu Sini itu ngarannya ya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza labisa thawban sammahu bismih, qamisan atau baju gamis, au ridaan ya, rida itu selendang, au imamatan, imamah bulang ya, bahasanya ada bulang ada bolang lain ya. Kalau bulang gitu, kalau bolang kekanakan si bolang. Ada bulang, imamah. Apabila memakai baju kamis, ya, artinya baju di situ, sauban di situ itu adalah ya baju-baju gamis ya. Baju gamis atau rida. Contohnya saya aja deh. Ini gamis ini. Ini gamis, ini rida ya. Kemudian ini bulang atau kopiah. Yaqul Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah, min khairihi, dari kebaikanmu, wa khairi ma huwa lahu, dan kebaikan ma huwa lahu ya, apa-apa yang baik untuknya. Kita minta pakai baju ini baik dan memberikan kebaikan untuk kita. Ya. Kita memakai kopiah, memakai bulang, memakai rida. Ya, rida ini baik, kemudian berikan kebaikan untuk kita yang memakainya. Berarti apa tuh maknanya? Kita pakai rida, ini rida baik, jangan dibawa ke diskotek. Ya kan? Dibawa ke mana ini? Dibawa ke masjid, dibawa ke majelis. Begitu. Dan berlindung daripada jeleknya baju ya, dan juga jeleknya baju tadi itu yang memberikan kejelekan kepada orang yang memakainya ya. Bajunya dibawa kemana? Dibawa maksiat, berarti kan jelek. Sudah didapati baju itu dari maksiat, seumpama ya uangnya dari mencuri ataupun bajunya dari maling ya, dibawa juga untuk berbuat maksiat, ini jelek. Jangan. Atau bajunya baik, ditukari dari uang yang halal, dibuat dari bahan yang bagus, yang halal, tidak ada campur-campur ini itu dan sebagainya, tapi dibawa berbuat kejelekan, yaitu dibuat maksiat tadi. Ya, kita minta tuh kepada Allah supaya kenapa? Sesuai kita pakai rida, berarti memberikan manfaat kepada kita. Ini digunakan untuk apa? Untuk sholat, untuk apa? Untuk menuntut ilmu, untuk apa? Untuk berzikir, untuk bersolawat. Memang terkadang ada juga kita lihat, iyalah, ada lihat ya, pakai rida tapi dia maaf gitu, salah tempatnya. Ya seharusnya yang pakai rida begini itu kan ya, pakai apa itu? Mana? Majelis ta'lim, masjid. Karena ini pakaiannya Nabi Muhammad, sunnah ini. Pakai rida ini asalnya sunnah. Pian memakai begini, ini sunnahnya lebih kental, lebih sempurna. Seumpama mau pakainya begini, nah tetap dapat sunnah juga. Ya, dapat sunnah juga. Ini bab rida dia. Mau sebelah begini juga tetap dapat sunnah juga. Cuman berbeda antara begini pahalanya ya, dengan begini ya, dengan begini ya, berbeda. Ini yang paling maksimal. Artinya sama dapat pahalanya, cuman levelnya itu lain gitu. Level pahalanya itu berbeda. Seumpama kalau begini dapat 100, kalau pakai begini dapat juga sunnahnya, cuman nggak sampai 100 gitu. Karena Rasulullah nggak pakai begini, tapi
dasarnya pakai rida, pakai syal ini adalah sunnah. Jadi kita dapat nilai sunnahnya. Cuman dasarnya berapa nih? Minimal nominalnya berapa? Minimal nominalnya 10. Berarti minimal 10 itu kita dapat. Yang penting pakai. Makanya saking disunahkannya pakai rida ini, andai kita tidak pakai rida, ada tali di sini, tali rapia atau sejenisnya. Tali rapia tadi itu dibawa pakai sholat, dipakai rida. Tali rapia. Kalau ada supan kan, ada saking hendak mendapatkan pahala sunnahnya tuh nah. Jika tidak ada bahan sekalipun, artinya tali rapia di situ, pakai bahasa Arabnya itu habel. Habel itu ya tali. Tali apa saja. Tali apa saja. Yang penting nggak ada najisnya. Pakai situ. Wih, harapnya nih. Yang lain pakai rida, pakai bahan, ini pakai tali. Aduh, kan bisa jadi lah. Bisa jadi. Mustahil. Jadi yang begini dapat. Nah, yang begini dapat. Yang begini dapat. Ada juga ya yang begini. Ya, ada. Saya biasa pakai. Barangkali ada yang bertanya begitu. Kok Habib pakai ridanya lain? Mungkin ngikuti model. Bukan masalah ngikuti model. Iya, passion kah? Iya, passion. Begini. Nah, ini Al-Imam Ali ini. Ini biasa menggunakan ini, ya. Anaknya guru mulia saya, Habib Salim bin Sayyidil Habib Umar, ya, bin Syekh Bakar bin Said. Ya, saya pakai begini juga. Saya pernah tanya, ternyata ini ridanya pakai gaya Al-Imam Ali karamallahu wajhahu. Ya, ada juga artinya. Ya, ininya marjaknya itu yang bertanggung jawabnya ada. Jadi bukan passion gitu. Ngikuti model katanya itu tuh. Jadi dapat pahala juga, tetap dapat pahala sunnah. Ya, terkadang yang dirugikan kan paling afdolnya pakai rida itu yaitu untuk sholat ya paling afdol. Artinya dibawa kemana aja pakai rida ini dapat pahala kita. Kayak saya nih pakai ceramah begini kan bagus, dapat pahala. Tapi yang paling afdol itu dipakai sholat. Karena ibadah yang paling afdol itu sholat. Sholat itu jadi referensi, jadi barometer, jadi tolak ukur dari semua perbuatan. Pakai sholat, karena langsung berhadapan dengan Allah dan dipandang oleh Allah. Nah ini kadang termasuk saya juga terkadang begitu tuh. Ya, sudah begini nih udah. Allahu Akbar sebelumnya dipacul lidahnya itu dipacul. Ini bisa jadi budaya. Jadi udah begini udah bagus-bagus kan ya, udah bagus-bagus termasuk saya tadi tuh saya ngaku dah nggak apa-apa, dipacul begini, diandaknya begini. Nah terkadang saya pakai dipacul itu kenapa, ada alasan juga kan. Saya pakai bulang ini, kalaunya langsung nggak dipakai ini ya, kadang ininya yang kena, ininya nggak dapat, nggak sah sholat saya. Jadi itu alasan saya. Kok Habib juga dipacul juga, itu alasannya. Iya, makanya saya pakai ketika ngajar saya pakai, ketika berjalan menuju sholat saya pakai, pas lagi sholat dipacul begini, karena saya pakai imamah. Kalau nggak pakai imamah bulang begini bisa. Iya, artinya kan kadang ada orang pakai imamah, iya kayak begini nih imamahnya nih, pas ruku ya. Jadi yang ruku yang menyentuh karpet atau menyentuh masjid tempat sujud itu, keramika atau apa saja jenisnya, bukan jidatnya di sini, tapi ini, karena ini lebih tinggi. Nah ini kada sah sujudnya kada sah, berarti sembahyangnya terancam jadi kada sah. Jadi jangankan segonol ini, setebel ini, sehelai rambut ini nempel ke sini itu kada sah. Makanya bebinian itu, ya, bebinian itu kalau mana-mana itu bagus, itu buat cermin pian, buat cermin. Jadi kalau anak sembahyang itu bercermin dulu, bukan melihat bibir, bukan melihat nih, anak sembahyang mentang-mentang suruh buat cermin, bibirnya yang dilihat. Mau kurang abang jadi ambilnya dia. Orang pakai siwak kan pakai lipstik.
La haula wala quwata. Ya, bukan. Orang pakai cermin itu supaya jelas. Mungkin ya. Cermin ini kemana-mana Rasulullah itu bawa. Cermin, sisir itu kerapihan itu Rasulullah bawa. Ya. Ya, oh ya, jangan sampai ada sehelai rambut aja nempel di sini ketika kita mau sujud. Ya, dasar sujudnya itu sehelai, apalagi sekepal. Sekepal begini. Kan kadang ada orang rambutnya panjang. Ya, kita nggak menyalahkan tuh. Rambutnya panjang tapi rajin sholat itu lebih bagus daripada yang botak ada sembahyang. Botak tapi kadang mau sembahyang. Iya, bagusnya itu ya yang botak, yang gondrong, yang panjang rambutnya sama-sama sembahyang, itu yang bagus itu. Ya, apa-apa, cuman hati-hati ketika sujud, kan pasti kalau pas sujud yang rambutnya panjang itu kan terurai ke depan. Iya kan? Nah, terurai ke depan. Kena lah di sini, dah sah sembahyang. Karena kita sujud bukan di atas pakai jidat tapi di atas rambut. Hitungannya begitu. Sujud di atas rambut. Begitu juga yang pakai bulangnya, hati-hati. Ya. Kalau dibawa untuk sholat, kalau tidak bisa ditarik ke belakang begini, ya. Kalau ditarik ke belakang ini pas ruku nanti pacul ininya bulang. Nah, jadi kayak apa? Nah, dijalati pakai ini. Nah, karena ini kalaunya kita andak nih sal ini rida inilah, kita andak rida begini. Begitu kita hendak sujud, kita nih menyadari ini bulang saya ini tebal nih, gonol nih, lebih kenal dari ban Vespa nih. Kok ini kan tipis saja ya kan? Begitu hendak sujud, wah kena ini nih, maka pakai ini dia. Nah, ketika pakai ini sujud begini, Allahu Akbar. Sah enggak tuh sujud? Enggak sah. Kenapa? Ini masih nempel pada diri kita. Ya, masih nempel. Yang sah tuh yang bagaimana? Ketika ruku, nah dipacul ininya, set, dah diandak situ, ting. Nah, diandak kita sujud di atasnya, itu yang sah. Karena sudah infisal, sudah lepas dari diri kita. Kalau masih tersambung, kada boleh. Kada boleh, karena menutupi tempat sujud kita. Karena di antara yang harus bersentuhan dengan tempat sujud kita itu ada jidat, tangan, ya, kemudian tuh paling ujung, ya, jari jemari kaki, gitu, harus bersentuhan. Jari jemarinya minimal, nggak bisa melengkung begini, minimal lurus begini. Kalau pas lagi sujud, ya, kalau pas lagi duduk baik iftirash atau duduk tawarruk, ya. Duduk tawarruk itu ya sama iftiros itu ya duduk tahiyatul awal atau tahiyatul akhir, jari jemarinya begini nggak apa-apa. Tapi kalau pas lagi sujud wajib harus begini. Itu indah Syafi'i. Kecuali nanti kalau merembet lagi ke pendapat Imam Abu Hanifah dan yang lainnya itu lain lagi pembahasannya. Karena kita ini pembahasan Syafi'iyah, wajib begini. Ketika sujud, tapi ketika duduk boleh begini. Mungkin dilekuk begini nggak bisa, anu lebih baik. Sakit lekuk begini, ya diluruskan. Karena bisa juga bebek, bisanya kene aja. Nah bisanya kene. Nah indah Syafi'i nggak sah, harus begini, minimal lurus. Masa lurus aja nggak bisa, harus latihan. Itu kayak fitness, latihan diurut-urut jari jemarinya biar bisa lembut lah. Yang nggak bisa melengkung begini, enggak lurus begini. Di dalam menghidupi dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kita meminta tuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya baiknya baju yang kita pakai, kopiah yang kita pakai, rida yang kita pakai, dan berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada penyelewengan, ya, dengan menggunakan pakaian-pakaian yang biasa digunakan untuk ibadah tersebut. Yang seharusnya dipakai ibadah, ini dipakai maksiat. Ini kita berlindung kepada Allah jangan sampai itu terjadi. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ya. Likulli maqamin maqal. Tempat itu ya ada ciri khasnya masing-masing. Likulli maqamin maqal. Setiap tempat ya ada ciri khasnya, ada gayanya sendiri gitu. Ada gayanya sendiri. Kita ke masjid, ke majelis taklim pakai ini, ya. Pakai rida, pakai bulang. Ya, kalau ke mall nggak usah pakai bulang.
Iya, mau ke mall, mau ke rumah makan pakai bulang juga. Ya. Kecuali memang biasa sudah biasa kada pakai bulang, harus pakai bulang, lain lagi kisahnya. Wa rawaina fihi an Muadz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man labisa thawban jadidan faqala alhamdulillahilladzi kasani hadha wa razaqanihi min khair haulin minni wala quwwah ghafarallahu lahu ma taqaddam min dhanbi. Ini ajaran dan pelajaran buat kita bagi orang yang berisi baju hanyar, bukan bini hanyar lah. Ini jangan salah paham kena. Pas berisi bini hanyar aja baca doa itu. Aduh, bini kan baju juga. Ya, nisaukum libasul lakum katanya. Ya. Baju ini baju yang kita pakai. Man labisa thawban, ujar Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawban, siapa yang memakai baju jadi dan hanyar bajunya, faqala, hendaknya inya berucap alhamdulillahilladzi kasani, ya Allah bersyukur kepadamu ya Allah, alladzi kasani, yang telah memberikan baju kepada aku, hada, baju ini, yang telah memberikan baju ini kepada saya, wa razaqani, yang telah memberikan rezeki untuk saya, min ghairi haulin minni wala quwwah, yang kami ini tidak ada daya, tidak ada upaya. Ini baju pemberian pian ya Allah. Bertauhid juga di situ. Baju ini pemberianmu ya Allah. Kalau bukan kau memberi kami ini baju, kami bisa telanjang. Bujur, ini kan rezeki dari Allah. Makanya ketika kita hendak menukar baju tuh, ya Allah, terima kasih ya Allah. Terutama bebinian ni aduh hang aleh benar, baju sudah bekajal di lemari, bepadah kan berisi baju. Bang, tukarkan aku baju, jar aku bajuku sedikit kali lagi nah. Terus dibuka di lemarinya, bekajal baju. Sagan apa coba? Nang dibawa ke kuburan itu bukan baju seharga 1 juta, 2 juta, puluhan juta, kan? Nang dibawa ke kuburan itu baju yang putih. Nih, di lemarinya tidak ada yang baju yang warna putih. Ada yang warna putih tapi nah ada hiasannya, permatanya apa semua. Binian kan katujuh nangka itu. Itu paling susah bersyukur tuh binian kok. Baju sudah banyak kita nih. Ini terus yang dipakai biasa aja. Ini sebulan sekali nukar. Majlis talim bajunya lain, sagan ke undangan lain, sagan ke mall lain, sagan guring lain, sagan masak lain. Itu udah berapa bajunya tuh? Itu kadang inya tuh gengsi, sekali dipakai hendak nukar lagi. Di andaknya, di lemari, di andaknya, bang, aku kada besi baju ya. Baju padahal bekajal bener di situ. Orang tuh syukurin, alhamdulillah ya Allah, ditukari sama lakinya, neng atau ding, nih abang nih berhadiah nih, hari mamah nih, hari istri solehah. Ada nggak hari istri solehah? Hari ibu ada ya kan? Hari ibu ada, hari guru ada, hari istri solehah harus ada. Ini hari istri solehah, nih aku tukarkan baju. Alhamdulillah, seharusnya begitu. Ini kadang ditihi dulu. Berapa pian nukar? Ini 1 juta deh. Tetangga tuh nukarkan dengan bininya itu minimal 2 juta aja lakinya toh. Masya Allah. Minimal 2 juta, 3 juta. Syukurin, alhamdulillah. Syukur, belajar bersyukurlah. Fa in lam yashkurin nas lam yashkurillah. Maka apabila tidak dapat selalu bersyukur kepada sesama kita manusia, bagaimana mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bujur. Karena kan rezeki Allah itu tidak langsung dari Allah, perantara manusia. Nih seumpama nih, ya kan? Nanti saya dapat rezeki dari Allah. Bisa lewat tangan Kayubi. Bib nih deh. Bisa jadi. Rezekinya kan dari Allah, yang memberikan Allah. Makanya, iya, di situ setelannya itu terima kasih dulu sama Kayubi. Kayubi terima kasih. Pian besi tangan akhirnya bisa mensurung rezeki dengan anaknya. Ini rezeki dari Allah itu. Terima kasih juga. Dan pian kan. Nah, baru ya Allah, alhamdulillah. Begitu. Terima kasih hanya ya Allah, alhamdulillah ya Rabb. Begitu.
Karena intinya dari Allah. Cuman sama Allah itu kan nggak langsung tes gitu ke tangan kita, kan nggak ada. Kita makan kada langsung ada makanan itu kan nggak ada juga. Lewat siapa? Tangan bini kita yang masakan apa semuanya, hanya Bang Najar kita bisa makan. Makanya ding, terima kasih ding lah, alhamdulillah masakannya nyaman benar, alhamdulillah ya Allah. Begitu rezekinya memang dasarnya dari Allah, cuman yang mengelolanya pelantarannya bini kita gitu. Ini kepada manusia kada suah bersyukur, diberi malah dicelenginya. Ada juga anak itu kalau diberi sedikit dicelenginya, bukannya bersyukur ya. Sampai di jalan-jalan tuh Anda belum makan, diberi 5.000 dicelenginya, diberi 10.000, terima kasih 10.000 terima kasih, apalagi 20.000 tuh hanya tuh terima kasih, mudah-mudahan pian masuk surga, berikut sandal-sandalnya aja. Ya Allah, pada sedikit donal itu dari Allah. Qaliluhu wa kathiruhu minallah. Ya Allah, mungkin kau memberikan saya segini, alhamdulillah, terima kasih ding sanaklah. Ya Allah, terima kasih. Bisa jadi orang tuh menambahi ya, itu dicoba dulu segitu. Yang penting bersyukurnya di sini. Inilah kita nih, sifat kita manusia, ghairi haulin minni wala quwwah. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Itu sifat manusia. Ya, jadi perlu kita sadari, perlu kita ketahui sifat manusia itu la haula wala quwata min ghairi haulin minni wala quwwah. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Kita punya kekuatan, ini pinjaman dari Allah. Sekarang kita menyatakan hebat, bini kita kawal angkat. Nah, tapi kalau sudah setruk, jangankan ngangkat bini kita seorang, tangan kita seorang kada kawal kita angkat. Bujur. Nah ajar kawal diangkat. Nah, ini pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah setruk, jangankan ngangkat gelas ada bajunya, ya, ngangkat tangan seorang. Nah, ada dibantu sama tangan yang kiri. Untung ada isi tangan yang kiri. Kalau kada ada kawah. Jadi apa? Di sini tauhidnya, ternyata kekuatan yang kita miliki itu ampun Allah. Suara yang ampun kita itu ampun Allah. Pinjaman aja kita nih. Kalau Allah menyabut kita, jadi Allah aku cabut suara ikam dan diambil kembali oleh Allah. Kada kawa bandir kada ada suaranya, karena suaranya ampun Allah. Ujar Allah, aku ambil ikam. Kita hendak ceramah kali apa jadi pandirkan Habib itu kada paham lah kok. ada suaranya. Iyalah, karena dipinjami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi yang hebat di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan rezeki berupa baju, kita bertauhid kepada ya Allah, terima kasih kau telah menutupi aurat saya dengan diberikannya baju. Ya Allah, perantara si fulan, mungkin si fulan yang beri hadiah kepada saya. Saya ini kebanyakan baju ini alhamdulillah rata-rata banyak dari hadiah. Apalagi Elfaza itu, waduh Masya Allah, itu sekali diberi itu kadang setengah kodi orangnya memberi itu. Wah, Habib gonta ganti terus jadi bajunya, padahal itu endorse. Supaya orang itu bertakun, Bib dari mana pian nukar? Jadi Elfaja yang beruntung gitu lah. Endorse. Ini nih bari orangnya. Aduh, Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Ini kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih juga kepada sesama manusia. Karena pelantara inilah orang-orang Allah memberikan rezeki kepada kita. Kita ini kada besi apa-apa, kada besi kekuatan apa-apa. Nah, ketika kita bertauhid itu, meskipun kita ini ketika nukar baju di mall kah, nukar baju di toko kah, kita kada sadar, kita kada tahu kalau di situ adalah ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa kita. Dosa-dosa min dhanbi ma taqaddam. Dosa-dosa kita yang terdahulu tuh, yang sudah terlewati, diampuni oleh Allah. Gara-gara apa? Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahilladzi kassani. Alhamdulillahilladzi kassani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan baju kepadaku pelantara fulan. Ya, ini rezeki darimu ya Allah. Terima kasih ya Rabb. Ujar Allah, aku kasih bonus, aku ampuni dosa ikam. Luar biasa. La ilaha illallah. Kemudian ma yaqulu idza labisa thawban jadidan aw naqlan aw
syabahahu, apabila kita mempunyai atau memakai baju yang hanyar, atau berisi sendal yang hanyar, atau selawar yang hanyar, dan apa saja, bini yang hanyar sekalipun, apa doanya nanti di minggu yang kedua kita akan bahas doanya apa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya.